Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Kita bersama-sama telah dikumpulkan oleh Allah. Tujuannya tidak lain, kita bersama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berusaha supaya memperbaiki daripada urusan-urusan ketakwaan kita kepada Allah, bahkan dirubahnya diri kita dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Bersama-sama pagi ini masuk tanggal 1 Agustus, yaitu di mana tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia. 350 tahun dijajah, dan kita semua ini adalah generasi bangsa, dan kita semua anak cucu bangsa, orang tua yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Maka bersama-sama susahnya diri kita, perihnya diri kita, galaunya diri kita, tidak ada secuil apapun daripada pengorbanan orang tua kita. Darah kita saat ini ngalir daripada darah perjuangan orang tua kita. 350 tahun. Bayangkan, disadari saat ini yang sedang susah ekonominya, bermacam-macam kesusahan di dalam diri kita. Ingat, orang tua kita memperjuangkan kita. Kita bukan orang yang pengecut. Kita bangsa, kita semua bukan orang yang lemah. Maka bersama-sama disadari, kalau kita tidak berusaha merubah keadaan kita, menenangkan jiwa kita, memaksakan diri kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan ada perubahan hidup kita. Walaupun seseorang dilihatnya dalam dunianya, ekonominya kelihatan sempurna, tapi pasti di dalam hatinya hancur. Karena tidak ada lain, diciptakannya diri kita oleh Allah, diri kita jin diciptakan oleh Allah, seluruh alam dunia itu tidak lain tujuannya yaitu untuk berzikir, tujuannya untuk sujud kepada. Disadari apa kesusahan diri kita saat ini? Gak ada susah. Yang merasa susah siapa? Kelemahan iman kita yang merasa susah. Yang kalian merasa sedih, merasa galau, merasa orang yang paling susah adalah daripada keimanan kita sendiri. Gak ada siapapun yang merasa dirinya susah, sengsara, bahkan hidupnya selalu susah, tidak ada pernah ada ketenangan, adalah daripada keimanan kita. Lemahnya iman kita, banyak maksiatnya diri kita, tidak lain. Dan hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, ditakutkan segalanya, anak, istri, apapun takut. Tapi kalau seseorang itu berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dijamin sama Allah keadaannya. Bahkan haram hukumnya seseorang yang memikirkan besok makan apa, haram, tidak boleh. Apa kita tidak mencontoh daripada kisah-kisah Rasulullah? Keadaannya itu apa? Susah, banyak susahnya. Apa beliau tidak mampu apabila memohon kepada Allah untuk diberikan kekayaan? Kecil bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak lain. Sampai mana kedalaman keimanannya. Padahal Rasulullah yang sudah dijamin baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita manusia susah sedikit sudah ngeluh, merasa galau, pikirannya selalu untuk satu titik itu terus.
Kalau memang saat ini kita diberikan kesusahan, belum ada pekerjaan, belum ada pemasukan, tidak lain kita disuruh sama Allah untuk tunduk sujud kepada Allah, memperbaiki diri kita. Sholat duhanya, coba yang selama ini yang paham ngaji, dibuka nggak Al-Quran? Yang selama ini bacaan sholatnya sudah paham, qobliyah ba'diyahnya dijalankan atau tidak? Coba, tidak usah tinggi-tinggi, qobliyah ba'diyahnya. Ya, kita pengennya sukses, pengen punya segalanya, tapi jauh daripada diri kita kepada Allah. Perbaiki keadaan kita dulu kepada Allah. Dijamin seseorang yang berusaha, mustahil orang yang berusaha dekat sama Allah disusahkan, disengsarakan. Tidak lain Allah uji dalam diri kita, tujuannya tidak lain supaya naik pangkat. Jangan sampai kita terus menerus sehari, 2 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun kita tidak ada perubahan. Kita harus punya amalan-amalan istiqomah untuk menjaga daripada amalah-amalah kita. Zikir, keistimewaan yang kita baca, bahkan surat Yasin, Waqiah dan lain sebagainya, tidak lain adalah mengangkat daripada kotoran kita. Adanya tirakat tidak lain, yaitu mengangkat daripada kotoran kita. Gak bisa seseorang hanya sekedar yakin tanpa menjalankan syariat, tanpa menjalankan sholat, sekedar yakin, gak bakal bisa dalam hatinya mempunyai ketentraman, ketenangan. Pasti susah. Apapun keadaannya diberikan kesuksesan, yaitu hanya sementara. Itu yang dinamakan orang yang istijrad, orang yang dilalaikan oleh Allah. Apapun bentuknya, bahkan daripada pendekatan diri kita, yaitu untuk mengangkat wabah, untuk mengangkat bala, untuk mengangkat daripada musibah, untuk tameng diri kita, bahkan satu kampung ditameng daripada ada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Itu sudah pasti hukumnya Allah. Bahkan apabila dalam dunia ini tidak ada kalimat Allah, tidak ada orang yang menyebut asma-asma Allah, maka akan dihancurkan langit bumi seisinya di alam dunia ini. Maka bersama-sama, jangan pernah kita merasa galau, merasa sedih. Apapun bentuk saat ini, detik ini yang kita rasakan, tidak lain diri kita banyak maksiat. Diri kita jauh sama Allah, hanya bisa berbicara, ngerti, tapi tidak mau mempraktekkan sesuatu apapun tanpa dipaksa, tanpa kita menjalankan, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka akan susah, tidak akan ada ketenangan. Maka kita harus paksa pendekatan kita, apapun bentuknya, tanpa dipaksa tidak bisa, mustahil. Coba perhatikan. Tapi seseorang yang berusaha istiqomah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dimanapun berada, dijamin keadaannya sama Allah. Apapun urusan kita, Allah Maha tahu. Apapun keinginan kita, Allah ngerti. Tinggal diri kita, ayo perbaiki. Apa keinginan kita selama ini? Mustahil kita akan terus menerus seperti ini. Kita akan galau seperti tidak. Semua ada masanya. Tinggal paksa seseorang berusaha dekat kepada Allah tanpa suatu alasan apapun. Tidak ada alasan kita susah, tidak ada alasan kita senang. Susah maupun senang, harus tetap kita berusaha menjalankan. Dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka dibalas di dunia dan di akhirat. Bahkan anak keturunan kita semua, bahkan seseorang yang sudah wafat, hanya 3 perkara yang terus akan sampai ke alam kubur, ke alam akhirat, ke alam barzakh, yaitu ilmu yang manfaat, sedekah, dan juga anak yang soleh. Sadari bersama-sama bagaimana perihnya orang tua kita memperjuangkan bangsa Indonesia. 350 tahun susah, tidak bisa seperti ini. Mau makan, mau apa, tidak bisa. Tiap hari hanya ada apa? Ketakutan. Tapi demi perjuangan, demi keturunan kita semua, apapun bentuknya diperjuangkan. Maka bersama-sama jangan lemah, jangan cengeng jadi laki-laki. Lebih-lebih laki-laki jangan cengeng, ya. Jangan gampang nangis. Terus apapun bentuknya, bismillah. Dengan kita berusaha, pasti
ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya pasti akan aku beri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Ayo bersama-sama hadirkan diri kita, hadirkan hati kita, rasakan dari telapak kaki sampai ubun-ubun, hadir diri kita. Jangan jasad kita duduk di sini tapi kita belayang kemana-mana. Itu tidak akan mengobati hati kita. Itu hanya bisa ucapan zikir, tapi tidak mengobati hati kita. Seorang yang benar-benar zikir kepada Allah, dan kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ucap, hati ikuti. Supaya kita ada bekas setelah kita zikir, setelah kita mengadu kepada Allah, itu ada perubahan. Apa salah satu bentuk perubahan itu? Yaitu akhlak terutama. Gampang peka, tidak gampang ngomongin orang, lihat apapun yang tidak sesuai, jengkel, marah, dendam. Ya, makanya orang yang melihat sesuatu apapun bentuknya, ya, kita jengkel, kesel, lain sebagai lemah daripada iman kita. Ya, maka kita harus berusaha hablum minallah dan hablum minannas. Maka paling berat yaitu kita berbuat baik kepada musuh, kepada orang yang tidak senang. Itu yang paling berat. Ya, maka kita harus berusaha. Orang yang sudah berzikir kepada Allah, los hatinya. Ya, tidak gampang ngomongin orang. Kita boleh menceritakan 3 hal, membuka aib cuma ada 3 hal. Selain itu tidak boleh. Yaitu 1, pemimpin yang zalim, pemimpin yang sekiranya akan menghancurkan umat, kita wajib. Kedua, saksi di pengadilan. Kita sebagai seorang saksi di pengadilan, kita harus katakan jujur. Benar katakan benar, salah katakan salah. Yang kedua apa? Problem di hati kita, masalah di keadaan diri kita, kita harus tanya kepada ahlinya, kepada orang kata Allah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jikalau kamu tidak mengetahui. Kita ngomong ke orang yang paham, sekiranya seseorang itu mampu menutup aib diri kita dan memberikan solusi. Tidak sembarang kita curhat ini keluhan kita, tidak boleh. Ya, itu. Al-Fatihah.